Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fildan ingin tilawah Quran surat Al-Baqarah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala syam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amannan nasu qalu anu'minu kama amannas sufaha. Ala innahum humus sufaha'u walakin la yaslamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzirun. Allah
Wallahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tu'yanihim ya'mahun. Ulaika allazina astarahud dolalata bil huda fama rahat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masalahum kamasalil lazis tauqada narah falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubashirun. Summun bu'mun yufahum la yarji'un au kasayyim minas samai fihi zulumatu wara'du wa barq yaj'aluna asabihahum fi azanihim minas sahaiki hazaral maut wallahu hitu bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masawfih wa iza azlamu alaihim qamun walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala tuj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqu naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fildan Majid Faresto dari kelas 11 F1. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, sebelum kita tahu itu kehormatan, terus ikhlas, dan malu serta zuhud, nah kita kita ingin berbincang tentang cabang iman. Nah, cabang iman itu sendiri adalah amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang mengaku dia itu beriman. Nah, kemudian kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan itu sendiri yaitu kita menjaga harga diri, nama baik, serta menjaga kemuliaan diri. Nah, dalam bahasa Arab yaitu muru'ah. Muru'ah sendiri adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, serta menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Nah, muru'ah itu juga ada istilah lainnya yang yaitu ifah itu artinya mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Nah, sikap menjaga kehormatan ini terdapat pada surat Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wassadiqina wassadiqati wassabirina wassabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wassa'imina wassa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati kirina allaha kasiro wallazirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Nah, artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim dan laki-laki perempuan yang mukmin serta laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, kebenaran, kesabaran, khusyuk, laki-laki dan perempuan yang khusyuk serta bersedekah dan berpuasa dan memelihara kehormatannya dan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu kan arti dari Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Nah, sikap muru'ah itu terbagi menjadi 3, yaitu muru'ah terhadap diri sendiri. Nah, muru'ah terhadap diri sendiri ini yaitu melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun dalam keadaan diri sendiri gitu. Nah, yang kedua yaitu muru'ah terhadap sesama makhluk, yaitu menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain. Nah, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang ketiga ada muru'ah terhadap Allah SWT, yaitu kita merasa malu kepada Allah karena kita muru'ah yang ketiga itu adalah muru'ah kepada Allah SWT, yaitu merasa malu kepada Allah. Nah, contohnya seseorang yang melaksanakan semua perintahnya, kemudian menjauhi larangannya, serta merasa malu apabila berbuat maksiat kepadanya.
Nah, itulah tiga sikap muru'ah. Itulah sikap muru'ah yang dibagi menjadi tiga bagian. Nah, kita lanjut ke contoh sehari-hari, contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman atau tidak membuli teman secara verbal. Nah, yang kedua itu menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, yaitu pakaian yang menutupi aurat, bukan yang membuka aurat. Nah, yang ketiga itu menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dan yang keempat menjauhi makanan dan minuman yang haram. Nah, contohnya seperti kita tidak mengonsumsi miras atau makanan B2. Nah, yang kelima itu mempergunakan harta di jalan yang baik. Nah, contohnya kita bersedekah. Nah, yang keenam dan yang terakhir itu tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Oke. Nah, kita lanjut kepada cabang iman yang kedua, yaitu ikhlas. Nah, ikhlas sendiri dalam bahasa Arab yaitu artinya murni atau tidak bercampur, bersih serta jernih, dan mengosongkan atau membersihkan sesuatu. Nah, sedangkan dalam istilah itu Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amalan perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharapkan pujian dari makhluk atau tujuan lainnya selain dari Allah. Berarti kita menduakan Allah. Nah, tapi menurut secara besar, yaitu ikhlas artinya sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridha Allah. Nah, ikhlas itu ada ayatnya, yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi budillaha mukhlisallahuddin. Nah, artinya yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran atau kitab Al-Quran kepadamu dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Itu kandungan arti dari Quran surat Az-Zumar ayat 2. Nah, kemudian menurut Ali Abdul Halim pada 2010 mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Nah, yang pertama itu orang awam atau orang umum. Nah, contohnya itu seseorang melakukan ibadah sholat atau memberikan syadaqah atau sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin agar badannya sehat, hartanya banyak, mendapatkan bidadari, dan nantinya di akhirat masuk surga. Nah, yang kedua itu ada orang kaswas atau khusus. Nah, pada tingkatan ini yaitu seseorang yang beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua berorientasi pada akhirat. Nah, yang ketiga itu adalah orang kawas atau excellent. Nah, orang ini yaitu ia beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Dengan kata lain, ia beribadah tidak lagi didasari oleh keinginan dunia, tapi kepada akhirat. Nah, kemudian menurut Imam Zunnun, yaitu ada tiga ciri seseorang itu ikhlas. Nah, yang pertama itu dia tidak lagi berharap. Nah, yang kedua itu
dia tidak lagi melihat kepada manfaat. Dan yang terakhir, dia tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, kita lanjut kepada sifat yang ketiga atau cabang iman yang ketiga, yaitu malu. Malu dalam bahasa Arab disebut sebagai al-haya, yaitu disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini saya hanya membacakan artinya, yaitu dari Abdullah bin Umar. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu seseorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan lelaki tersebut mengatakan rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah bersabda, berhentilah kamu mencela saudaramu, karena malu adalah bagian dari imanmu. Nah, itu hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Fath al-Bari, yaitu malu itu menjadi dua. Yang pertama, malu nahluri atau gazrizah. Nah, itu sifat malu yang Allah ciptakan pada diri kita untuk menghantarkan hambanya tersebut melalui kebaikan. Dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat yang lebih indah. Nah, yang kedua itu ada malu yang dicari atau dilatih atau muktasab. Nah, ini adalah sifat malu malu yang dicari atau yang kedua ada malu yang dicari dan dilatih. Nah, ini adalah atau disebut juga muktasab. Nah, contohnya itu seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat kelak. Seperti itu. Nah, kemudian ada teori yang menyampaikan bahwa malu itu, nah di sini ada Sufyan Tsauri pada tahun 2019. Nah, itu sifat malu atau haya ialah manusia yang mampu untuk menahan dan menutup dirinya dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib dan keburukan pada dirinya. Nah, sifat yang terakhir adalah zuhud. Zuhud sendiri artinya meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Nah, orang yang melakukan zuhud itu disebut sebagai zahid. Nah, zahid. Kalau menurut arti lain, zuhud artinya meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat, perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi, ataupun bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasihkan diri dari dunia. Oke, berarti sampai sini saja tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Mohon maaf Ibu ketika saya terlalu fokus kepada buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.